Hello Sobat Brilio, welcome to Getting to Know Question bareng gue, Angga Yunanda. Tunjukin foto lo di tahun 2014. Oh, foto. Ya, ini kayaknya lebih deh. Ini aku ada foto satu. Ini fotonya kelas 2012. Beda banget sih. Tebak dong yang mana? Sampai mana? Ini, kanan ya. Betul. Tapi aku tuh mukaku beda-beda sih. Ini nggak lama setelah itu ada foto juga. Ya. Masih cute ya, Naya? Ya, ini kayaknya nggak jauh dari situ sih. Best dad jokes versi Angga Yunanda. Nah, aku nggak ngerti ya kalau pas di lokasi syuting mungkin karena Dua Hati Biru udah jadi bapak-bapak sering banget dibilang kayak ih lu dad jokes banget, padahal kayak aku nggak pernah ngejokes, terus aku ngejokesnya juga nggak kayak bapak-bapak, tapi paling aku tuh suka jokesnya kayak jokes nama-nama artis gitu. Kayak misalnya contohnya artis apa yang mirip roti? Nura Bakpao. Ya nggak lucu, emang gitu deh jokesnya. Satu tips PDKT ke cewek paling ampuh menurut Angga Yunanda. Aku tuh orangnya simple sebenarnya, tapi mungkin ya jangan lupa mandi, pakai parfum, terus mungkin ngajakin tempatnya ke tempat yang setidaknya di research dulu gitu. Jangan sampai tempatnya itu membawa memori buruk buat si calon yang akan digebet gitu. Dan kayaknya tempat-tempat romantis, mungkin kayak taman atau apa yang lebih lucu gitu, mungkin jadi tempat pilihan yang menarik sih. Terus sebutin lo satu lagu yang pengen lo dengerin di nikahan lo nanti. Malik and the Essentials, dia. Kenapa tuh? Ada memori apa nih? Suka aja dengerin lagunya gitu. Siapa tahu bisa ngajak kakak Malik nggak ada. Malik and the Essentials langsung. Angga sama Angga kan bisa. Nah, bantuin lah nanti. Lebih suka dine in atau delivery? Kalau aku tipe yang dine in. Tapi delivery juga oke, tapi aku lebih suka kayak ya rasanya makan di tempatnya gitu, kayak di restonya atau di mana. Jadi ya dine in. Terus Kangga kan dari Lombok nih. Makanan khas Lombok favorit Kangga apa? Kalau ditanya pasti selalu jawabnya ayam taliwang. Terus ada satu aku sering banget makan namanya bebalung. Kalau bebalung tuh mirip-mirip kayak sop iga gitu kali kalau di Jakarta. 3 hal yang bikin lo bete dalam hubungan apa? Aku tuh mungkin hal simple sih. Cuma aku nggak biasa-biasa. Maksudnya kayak ya udah aja gitu, hal kecil banget. Cuma kadang-kadang ada sedikit rasa keganggu kalau aku tuh nggak terlalu suka sama orang yang misalnya singkat-singkat, misalnya BLM, ngerti nggak? Yang kayak dipotong-potong gitu hurufnya. Sedangkan kalau aku personal tuh nggak pernah kayak nyiket-nyiket huruf gitu. Jadi misalnya kalau misalnya pacar aku misalnya kadang-kadang kebanyakan nyingketnya, terus misalnya moodnya lagi kurang enak, itu pasti jadi kayak bisa jadi masalah gitu. Komunikasi itu juga, misalnya kayak kalau kadang-kadang lost contact berapa lama, misalnya kayak nggak ngabarin apa gitu juga pasti jadi satu kayak gitu. Ya kalau aku sih mungkin karena aku sama Shenina kan kerjanya di bidang yang sama gitu ya, dan kadang-kadang juga susah buat nyoncokin waktunya gitu. Jadi ya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ketemu walaupun sebentar gitu. Jadi kalau misalnya nggak ketemu lama, padahal kayak ada waktu ketemu tuh pasti kayak, padahal bisa ketemu nih gitu. Kangen nih gitu. Terus kalau perfect date ideas menurut Kangga tuh apa? Kalau aku tuh emang sukanya nyobain hal-hal baru sih gitu. Jadi kayaknya rutinitas yang berbeda itu jadi salah satu perfect date ideas juga gitu. Kayak misalnya kemarin-kemarin tuh, walaupun sebenarnya aku sama Shenina kan suka banget kayak berenang, kayak diving, snorkeling dan lain-lain gitu. Tapi kita baru-baru aja itu kemarin ngambil kayak license diving sama free dive-nya gitu. Jadi kayak biar bisa lebih profesional gitu. Misalnya bisa lebih mempelajari ilmu-ilmunya dan lain-lain gitu. Jadi banyak sih hal-hal menarik ternyata yang bisa dieksplor gitu. Kalau Kangga nih sebenarnya orang introvert apa extrovert?
Introvert sih sepertinya. Introvert, terus aku tuh kalau misalnya ketemu sama orang pasti butuh kayak energi yang sangat besar gitu loh. Jadi nge-recharge-nya tuh bisa lama banget gitu kalau untuk mengumpulkan kembali energi-energi yang udah terbuang gitu. Karena entah kenapa kalau aku pribadi ngerasa setiap bertemu dengan orang banyak itu pasti aku kayak memberikan energi-energi itu ke mereka gitu. Jadi energi aku sering banget dan cepet banget ngedropnya gitu. Jadi itu salah satu alasan aku lebih suka di rumah kayaknya. Terus seorang Mbak Yunanda itu butuh waktu berapa lama sih buat siap-siap pas mau pergi kemanapun ya? Sebenarnya fleksibel banget sih. Kalau emang lagi santai bisa sejam bahkan. Kalau emang lagi pengen sekalian karaokean di kamar mandi. Kalau emang lagi buru-buru bisa kayak 5 menit bahkan sampai 10 menit juga masih aman. Jadi fleksibel. Kalimat apa yang lo ucapin pertama kali pas nembak Shenina? Aku orangnya bukan yang romantis gimana sih. Jadi kayak langsung, kamu mau nggak jadi pacar aku? Nggak aja sih. Aku nggak bisa kayak berkata-kata romantis puitis yang kayak 5 halaman gitu. Jadi kayak langsung. Barang yang paling gak penting yang lo beli via online apa? Aku punya AirPods, tapi itu yang kayak apa sih, karet ujungnya itu copot. Nah, beli di toko online buat pengen masang sendiri kan, mandiri, karena sempet nanya ke store kayak, oh kita nggak jual kayak gininya kak gitu. Jadi kayak ya udah coba cari sendiri. Sampai sekarang nggak bisa dipasang. Jadi kayak aku nggak bisa pasang. Sampai 2 kali belinya, akhirnya Shenina beliin juga karena dia kayak penasaran, nggak bisa dipasang juga, jadi ya udah sampai sekarang masih kayak gitu, nggak bisa dipakai, nggak tahu mau diapain. Tempat yang paling memorable buat lo? Mungkin rumah kali ya, rumah kecil gitu, rumah masa kecil kayak karena aku dari Lombok gitu, terus udah bisa dibilang meninggalkan rumah ya. Dari aku lahir itu di umur 14 gitu, jadi setiap aku balik ke rumah itu selalu kayak membangkitkan memori-memori masa kecil gitu. Jadi selalu nyaman sih kalau pulang ke rumah gitu. Karena apalagi kalau sekarang kan udah makin jarang gitu buat bisa balik ke rumah gitu. Jadi pas ada momen untuk bisa pulang sangat menyenangkan. Kak Angga kan kalau aku lihat-lihat stylish banget nih. Sebenarnya yang jadi inspirasi atau kiblat style Kak Angga tuh siapa sih? Pinterest. Enggak sih, aku nggak punya kiblat siapa-siapa ya. Sebenarnya yang penting nyaman, terus dipandangnya enak gitu. Jadi kalau kiblat ke siapa sebenarnya nggak ada sih. Kalau style kayak pribadi, misalnya jalan biasa, pakai yang ada. Ada nggak sih pesen dari orang tua Kak Angga yang masih diinget banget nih sampai sekarang? Oke, kalau pesen itu mungkin bisa dibilang nasihat ya dari mereka pas awal-awal aku mulai berkarir gitu. Mereka bener-bener ngasih support dan nasihat yang apa ya, membuat aku ngerasa jadi lebih tenang, terus percaya diri, dan membuat aku kayak oke, tidak menyia-nyiakan opportunity yang ada gitu. Karena mereka bilang ya kesempatan kan nggak bakal datang 2 kali gitu. Terus kalau bisa ya apapun pekerjaan atau hal yang udah dijalankan dan ditakdirkan sama kamu ya kamu kerjakan kayak sekuat tenaga dan harus dengan hati yang tulus. Terus Kak Angga sendiri tuh tipikal orang yang boros atau lebih suka nabung? Suka nabung tapi suka boros, gimana sih konsepnya? Sebenarnya nabung sih, harus nabung gitu. Jadi sebelum aku misalnya memutuskan untuk membeli sesuatu, apalagi misalnya jumlah nominal yang lumayan gitu, aku harus pertimbangin dulu kira-kira tabungan aku udah sebanyak apa gitu. Jadi aku nggak pernah kayak menghabiskan kayak seluruh isi tabungan aku untuk suatu hal yang apalagi mungkin nggak penting gitu. Terus aku tipe orang yang lumayan suka second hand juga gitu, jadi nggak
ya kalau bisa membeli dengan harga tidak penuh, kenapa harus membeli harga penuh gitu? Nikah karena siap atau nikah karena cinta? Pastinya nikah karena siap sih gitu. Karena menurut aku pribadi pernikahan kan momen yang apa ya, bisa dibilang ya salah satu bagian paling penting gitu dalam hidup kita gitu. Jadi kita akan menghabiskan, bisa dibilang malah mungkin lebih dari setengah umur kita pasti sama pasangan kita atau mungkin nanti anak cucu kita kelak. Apalagi setelah aku syuting Dua Hati Biru, aku ngerasa kayak ini masih gladi resik aja beratnya seperti ini gitu ya. Apalagi kalau beneran kita merasakannya di kehidupan nyata gitu. Jadi benar-benar harus siapin segala hal sih. Oke, terima kasih banyak Sobat Brilio. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di akunnya Brilio. Dan jangan lupa nonton film Dua Hati Biru 17 April di bioskop.